Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah puasa kita pada sesi yang kedua. Mari kita pujikan Rohani 392, Haleluya bagi anak domba. Engkau yang layak menerima anak domba yang telah tersembelih, darah yang telah tercurah, membeli kami dari segala suku, kaum dan bahasa Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan.
Haleluya, yang hanya memuji, hanya memuliakan Engkau. Itulah yang seharusnya kami lakukan hari-hari ini sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan. Selalu tebus dengan darah-Mu yang mahal. Selalu bawa hidup kami menjadi kehidupan yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebabnya pada saat ini sepanjang hari kami bawa hidup kami ya Tuhan, lewat penyangkalan diri kami, ibadah doa puasa kami lakukan, mengalami pengalaman salib, kematian bersama dengan Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, rela menderita samsara daging bersama Engkau Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu, mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Sebabnya kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami pada sesi yang kedua ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu sebagai imam besar. Engkau hadir mengimami ibadah kami, dalam urapan Roh-Mu yang suci mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami. Dari pemimpin pujian, pemain musik, sehingga semua kami yang ada di sini, dimanapun saudara-saudara kami mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua adalah pengaruh urapan yang dari surga untuk mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan sampai doa penyembahan kami boleh naik bagaikan asap dupa berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu Tuhan. Jika sebentar pemberitaan firman-Mu Rabilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis tidak senang melihat kami macam cara pekerjaan kelicikan yang menghalangi kami untuk beribadah. Bisa beribadah mengalihkan konsentrasi kami pada hal-hal yang lain. Saat kami panggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis itu dalam nama Yesus. Pergi. Beri kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dan surga. Boleh alami kami rasakan dalam beribadah, puji memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Maka di saat kami tersungkur menyembah hadirat-Mu, kami rasakan kemuliaan, kuasa, mujizat nyata dalam hidup kami, dalam kelemahan kami. Sungguh-sungguh kuasa-Mu sempurna Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bawasan itu selamanya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah doa puasa pada sesi yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Salam sejahtera, puji syukur dan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus kepada semua di mana pada siang hari ini kita boleh lagi berkumpul dalam rumah Tuhan pada ibadah puasa kita. Sesi yang kedua kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan, dengan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Terlupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang ikut ibadah secara online maupun siaran tunda dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam Psalm 128, mengapa kau memilihku.
seluruh hidup kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, terutama kita sungguh-sungguh dalam mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita masih sampai Psalm nomor 33, Kesukaan Surga. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita bersujud dalam Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam menyerahkan 284, keindahan di dalam Yesus. Oh,
kita bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah di hari terakhir ini, biarlah kita berharap hanya kepada Tuhan, bukan kita berharap kepada dunia ini. Biarlah seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan roh nomor 6, ku siapkan hatiku Tuhan.
butuhkan hari-hari ini. Di mana situasi dunia tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Semakin sukar sulit, baru dengan masalah pergumulan, tantangan dosa yang semakin memuncak Tuhan. Kami butuh firman-Mu menjadi sumber kepastian dalam hidup kami, memastikan hidup ini dalam kebenaran, dalam kesucian sampai sempurna seperti Engkau. Dan firman-Mu satu-satunya yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebabnya nyatakanlah bagi kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tuhan nyatakan terus bagi kami di hari-hari ini, khususnya pada saat ini. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Nyatakanlah apa yang menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap hidup kami lewat firman yang dibukakan rahasianya Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba Tuhan mampu sampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Sehingga firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini Tuhan, dimanapun umat berada saat ini, mengikuti ibadah juga lewat siaran langsung, siaran tunda Tuhan. Bahkan setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur, untuk menerima setiap benih firman bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung yang kudus Tuhan, menjadi penyembah yang benar sampai kami menjadi penyembah yang sempurna. Dan firman Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari ini, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan tertinggi menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis mudah merintangi kami saat kami mendengar firman, saat kami menyembah lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa dimain-main. Kami suruh semua dalam nama Yesus pergi. Yesus yang berkuasa, Roh Kudus mencengkeram setiap kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dinyatakan, dilimpahkan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, melawat kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita lanjutkan kembali yang kita sudah dengarkan pada sesi yang pertama. Kitab Keluaran pasal 1, ada dua rencana yang besar. Ada rencana Allah dan juga ada rencana dari setan. Nah, rencana dari setan itu menggagalkan rencana Tuhan. Jadi berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, di mana rencana Tuhan adalah pertumbuhan, perkembangan sampai kelepasan gereja Tuhan dari dunia ini menuju awan-awan yang permai. Ya, namun perlu kita perhatikan, kita selalu ingat yang dalam hidup kita bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sekalipun ada yang gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan pasti berhasil untuk membentuk mempelainya, mempersatukan orang-orang suci untuk bisa menjadi mempelai wanita surga. Ya, semoga kita ada dalam rencana Tuhan yang dipersiapkan
untuk bisa menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, kita masih mempelajari tentang rencana setan. Ya, ada 3 hal rencana setan, yaitu ya dalam ya atau lewat kelicikan, ya, kemudian lewat kekejaman. Nah, kita berada pada yang kedua. Nanti yang ketiga itu lewat pembunuhan. Ya, rencana setan yang kedua ini yang masih kita bahas sampai saat ini, yaitu kekejaman. Itu ayatnya yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Kemudian ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat, yaitu mengerjakan ya, tanah liat, batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, ini rencana setan yang kedua, lewat kekejaman setan, yaitu ya lewat kerja paksa. Nah, ini kekejaman setan ya, lewat kerja paksa yang dia paksakan, ya dikerjakan oleh bangsa Israel. Nah, sekarang bagi kita gereja Tuhan, ya seluruh umat manusia di bumi ini, setan selalu berusaha supaya kita tidak masuk rencana Tuhan, supaya semua gagal, ya, supaya semuanya nanti akan tertinggal bersama dengan Dia dan dilemparkan dalam lautan api. Selain kita harus waspada sungguh-sungguh, ya, bertahan dalam rencana Tuhan. Nah, ada 2 macam kerja paksa. Ada 2 macam kerja paksa. Tadi kita sudah ya membahas sesi yang pertama. Yang pertama atau bagian A, yang mengerjakan batu bata dari tanah liat. Ya, tanah liat itu adalah kehidupan kita manusia. Sementara batu bata itu adalah alatnya setan untuk membangun kota Pitom dan Ramses sampai puncaknya kota Babel. Ya, jadi tanah liat manusia ini, ya, kalau ya tidak dalam rencana Tuhan, nah ini akan dijadikan batu bata oleh setan. Ya, dibakar, jadi tanah liat dibakar ya dengan api hawa nafsu daging, dengan api dosa, api dunia, ya, sehingga menjadi batu bata dibangun ya untuk membangun kota Pitom, ikatan, terikat dengan apa yang ada di dunia ini sehingga tidak bisa beribadah oleh Tuhan. Dan Ramses jadi berhala, ikatan itu menjadi berhala dalam hidup, ya, sehingga ya ini akan meningkat masuk kepada kota Babel, membangun kota Babel, yaitu ya gereja setan atau mempelai wanita setan. Nah, ini kita waspada. Nah, semoga kita adalah batu hidup. Nah, itu ya. Haleluya. Ini yang seharusnya menjadi kenyataan dalam hidup kita gereja Tuhan. Bukan batu bata, tapi batu hidup, tanah liat dibakar dengan apinya Tuhan untuk menjadi batu hidup, dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, yang mengarah kepada kota Yerusalem baru. Jadi bukan kota Babel, tapi kota Yerusalem, menjadi mempelai wanita surga. Nah, semoga kita adalah batunya Tuhan, ya, batu hidup, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Nah, batu hidup tadi kita sudah dengarkan. Batu hidup adalah imam-imam raja-raja. Ini batu hidup, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai dalam pelayanannya. Apa saja pelayanan yang dia ya kerjakan, yang Tuhan sudah percayakan untuk dikerjakan, baik sebagai gembala, ada pemain musik, sangkor, pelayan perjamuan suci, dan ya lain-lain, ya banyak jabatan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Nah, apapun yang Tuhan sudah percayakan, mari kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Menjadi batu hidup, hamba Allah yang hidup, itu dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kota Yerusalem, menjadi mempelai wanita surga. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan
lihat lebih jauh proses menjadi batu hidup. Proses untuk menjadi batu hidup. Satu, yang pertama, 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ya, 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ya, pasal 5. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 6 sampai 8. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-6 sampai ayat 8. Ya, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air, dengan darah, dan roh. Rohlah yang memberi kesaksian, oleh karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh, ya, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Nah, ini perhatikan, Yesus adalah batu hidup itu yang sesungguhnya. Dia datang ke dunia ini, 1 Petrus pasal 2 yang kita sudah baca tadi. Ya, dia adalah batu-batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu hidup, jadi batu penjuru. Jadi dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, ya, dia malah dibuang, tidak diterima oleh bangsanya, disalibkan sampai mati di kayu salib, dan menjadi batu hidup, menjadi batu penjuru untuk membangun tubuh Kristus. Lewat kematiannya, ya, terbangunlah tubuhnya, tubuh Kristus, untuk bisa mencapai pada kesempurnaan. Jadi Yesus, dia yang datang ke dunia ini sebagai batu hidup, ya, dengan 3 kesaksian, ya, dengan 3 kesaksian itu tadi, Bapa, Firman, dan Roh. Nah, kemudian kita yang, ya, di dunia ini, kita yang di bumi ini sebagai batu hidup, supaya kita juga menjadi batu hidup, maka kita juga harus memiliki 3 kesaksian. Jadi Yesus datang ke dunia ini sebagai batu hidup dengan 3 kesaksian. Tadi Bapa, Firman, dan Roh, ayat 7. Nah, demikian juga kita sebagai batu hidup di dunia ini. Ya, kita harus juga memiliki 3 kesaksian. Yaitu di ayatnya yang ke-8 tadi kita membaca, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi ini, ya, sebagai batu hidup. Roh, air, dan darah. Nah, jadi untuk menjadi batu hidup kita harus memiliki 3 kesaksian ini di bumi. Atau 1, darah. Kesaksian darah. Ya, artinya kesaksian darah ini artinya kehidupan yang percaya. Percaya Yesus, satu-satunya juru selamat yang sudah mati tersalib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi menjadi percaya Yesus yang sudah tersalib bagi saya dan saudara. Kita percaya dia satu-satunya juru selamat kita. Kemudian kita bertobat. Nah, ini tanda darah, kesaksian darah. Percaya, kemudian bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Ya, jadi sekalipun sudah percaya, sudah saya percaya Yesus yang sudah tersalib, tapi nggak mau bertobat, ya sama saja. Sebab Yesus tersalib untuk dosa kita. Yesus tersalib untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang kita tinggal bertobat saja. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Percaya dia yang sudah tersalib untuk saya dan saudara, sudah menebus dosa-dosa kita, maka sekarang sikap kita adalah bertobat. Percaya kemudian bertobat. Ini kesaksian darah di bumi ini. Menjadi orang Kristen yang bertobat. Jangan cuma Kristen KTP saja, Kristen tanpa pertobatan. Yang mari, benar-benar jadi orang Kristen yang percaya dan bertobat. Ya, percaya Yesus dan bertobat. So, begitu banyak kali ini orang Kristen, tapi itu cuma untuk nama Kristen, tapi hidupnya, itu lihatlah hidupnya, dan hidup dalam dosa. Makan minum kami mengawinkan. Ya, ini sungguh-sungguh bukan kesaksian, tapi apa, sandungan. Bukan kesaksian di bumi, tapi menjadi sandungan. Mari jadi orang Kristen yang menjadi batu hidup, yang percaya pada Yesus, yang bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Ya, semoga kita mengerti, kita alami jadi kenyataan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, B, air. Ada darah, ada air.
Air, baptisan air. Setelah bertobat, mati terhadap dosa, kuburkan dosa-dosa dalam baptisan air yang benar. Ini proses jadi batu hidup. Harus bertobat, harus masuk baptisan yang benar. Ya. So hari ini kita melihat begitu banyak baptisan di dunia ini. Ya, jadi ya bisa kita simpulkan sendiri. Ya, kalau dia tidak masuk baptisan yang benar, hanya baptisan yang lain-lain yang tidak sesuai kebenaran firman, berarti tadi bukan batu hidup tapi apa? Batu bata. Ya, bukan batu hidup tapi batu bata dibangun untuk tubuh Babel. Di gereja palsu. Ya, hanya topeng saja dia gereja Tuhan. Ya, tapi itu di dalamnya ada kejahatan, ada kenajisan palsu. Ya, karena dari awal dia tidak punya kesaksian di bumi ini, tidak punya tanda darah, tidak bertobat, ya, tidak masuk baptisan yang benar, ya, menjadi gereja palsu. Gereja palsu yang akan mengarah kepada Babel. Ini kita waspada, ya. Rencana setan jangan sampai itu masuk dalam hidup kita. Mari gagalkan rencana setan dengan kita menjadi batu hidup. Beritakan firman, yuk. Ya, sampaikan firman. Ya, jadi kesaksian bagi yang lain. Yang lain yang belum bertobat, yuk saksikan. Dulu hidupmu dalam dosa, sekarang sudah bertobat, ya saksikan kepada teman-teman, kepada siapapun. Yang masih belum bertobat, saksikan. Yang belum masuk baptisan yang benar, saksikan. Mana baptisan yang benar? Jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, saksikan mana yang benar. Ya, nyatakan itu mana yang benar. Jangan malu-malu, ya. Jangan malu bersaksi. Saksikan hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Hidup yang sudah percaya pada Tuhan. Hidup yang sudah bertobat. Hidup yang sudah masuk baptisan yang benar. Itu kesaksian darah, kesaksian air. Ditambah dengan roh yang ketiga. C. Ini batu hidup. Proses yang pertama. Ada kesaksian darah. Ada kesaksian air. Dan ada kesaksian roh. Baptisan Roh Kudus. Nah itu. Kesaksian roh. Baptisan Roh Kudus. Pintu kemah pada tabernakel. Pintu kemah. Tadi percaya darah itu mesbah. Pembakaran. Air bencana pembasuhan. Nah, ya roh itu pintu kemah. Baptisan Roh Kudus. Ya, menuju pada kepenuhan Roh Kudus. Ya, membuat kita menjadi batu hidup yang taat. Menjadi pelayan Tuhan yang taat. Oleh roh kita berseru, ya Abba, ya Bapa, hanya mau taat. Ayo, ya, jadi batu hidup yang punya kesaksian darah, air, dan roh. Bertobat, jadi imam-imam yang bertobat. Ya, jadi imam-imam yang sudah masuk baptisan yang benar. Jadi imam-imam yang taat, punya Roh Kudus. Ya, jangan cuma menunjukkan, wah ini saya pelayan Tuhan yang hebat. Fasih lidah yang hebat, ya, main musik bagus suaranya. Ya, jangan itu yang kita tonjolkan. Ya. Mari tonjolkanlah kesaksian dari darah. Pertobatanmu, bagaimana pertobatanmu menjadi seorang imam, bagaimana engkau masuk baptisan yang benar, bagaimana engkau melayani dengan ketaatan, dengan urapan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan daging, ya, bukan mengandalkan ya kepandaian, ya mengandalkan kehebatan, tapi mengandalkan ketaatan, urapan Roh Kudus. Hanya mau taat. Sehingga Roh Kudus itu mengurapi orang taat. Orang taat diurapi Roh Kudus. Orang yang tidak taat ya seperti Saul. Roh Kudus hilang, diganti apa? Roh setan. Ya hati-hati ya pelayan Tuhan yang sudah sempat diurapi Roh Kudus karena tidak taat seperti Saul, tidak mau taat. Ya, taatnya setengah-setengah saja, akhirnya Roh Tuhan hilang, diganti roh apa? Roh setan menguasai hidupnya. Sehingga Saul tidak pernah tenang dalam hidupnya. Ya, sampai dia binasa. Ya, mari kita punya kesaksian sebagai batu hidup, sebagai pelayan Tuhan yang punya tanda darah, punya tanda pertobatan. Melayani Tuhan dalam pertobatan, di dalam kebenaran, dalam kesucian. Melayani Tuhan sudah masuk baptisan yang benar. Melayani Tuhan dalam ketaatan, dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini proses yang pertama, menjadi batu hidup. Ya, semoga kita mengerti. Yang kedua, proses yang kedua, tanah liat tadi, tanah liat untuk bisa menjadi batu hidup
tanah liat ini harus dibakar dengan api dari Tuhan. Ya, tadi tanah liat yang dipakai ya membangun kota Pitom, Ramses sampai Babel itu tanah liat yang dibakar oleh api dunia, api daging, api dosa. Tapi sebagai batu hidup, sebagai pelayan Tuhan, tanah liat ini harus dibakar dengan api dari Tuhan untuk menjadi batu hidup. Nah, apa saja api dari Tuhan? Api dari Tuhan itu ada di ruangan suci. Ya. Musa ya dalam ya perjalanannya menjadi seorang yang dipakai Tuhan, menjadi batu hidup. Ya, sebelum dia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan Israel, dia harus tergembala dulu sampai puncaknya ke Gunung Sinai. Dia tergembala sampai ke Gunung Sinai dan dia melihat api yang membakar. Api dari Tuhan yang membakar semak duri. Nah, semak duri sama dengan tanah liat, itu kehidupan manusia yang harus dibakar dengan api dari Tuhan. Di dalam ruangan suci penggembalaan. Satu, api firman, meja roti sajian, api firman. Api yang membakar tanah liat ya, untuk menjadi batu hidup, menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Ya, ada di ruangan suci mulai dari api firman, meja roti sajian. Ya, lewat ketekunan kita dalam ibadah pada Alkitab dan ya, perjamuan suci. Nah, itu api firman. Ya, di dalam ibadah PA, dalam ibadah perjamuan suci. Kemudian yang kedua B, api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Ya, di dalam pelita emas, dalam tabernakel pelita emas. Ya, lewat ketekunan kita dalam ibadah raya. Persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Bagaikan api, ya, api ya dari Tuhan, dari surga ya, seperti di loteng Yerusalem. Mereka yang diurapi itu ya api, lidah-lidah api menguasai mereka. Itu api Roh Kudus, ya, api Roh Kudus. Ya, kemudian yang ketiga C, api kasih Allah, mesbah dupa emas dalam tabernakel, api kasih Allah. Ya, lewat ketekunan kita dalam ibadah doa penyembahan. Ya, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Juga ditambah juga doa pagi, doa puasa semacam ini, doa sebelum itu api kasih Allah yang membakar kita. Ya, ini saat ini api kasih Allah sedang membakar kehidupan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara yang ada di dunia. Menjadi batu hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti siapa? Seperti Raja Daud. Ya, bagaimana dia sungguh-sungguh dalam penggembalaan sejak muda tergembala. Ya, sampai dia menjadi seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmurnya dia berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, itu sudah dibakar dengan api Roh Kudus, sudah dibakar dengan api firman dan dibakar dengan api kasih Allah, sehingga bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara yang ada. Tidak ada Pitom, tidak ada Ramses, tidak ada berhala, tidak ada ikatan dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa mengikat dia untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk bisa beribadah melayan Tuhan. Itu orang yang sudah dibakar dengan api dari Tuhan. Ya, tidak ada Pitom, tidak ada Ramses. Tidak ada yang bisa mengikat, tidak ada berhala yang menghalangi dia untuk bisa beribadah melayan Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini orang yang dibakar dengan api Tuhan, menjadi batu hidup yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Ya, lewat ibadah pelayanan yang sungguh-sungguh dikerjakan, hanya menyenangkan Tuhan. Ya, hanya menyenangkan Tuhan. Lebih mengutamakan ibadah pelayanan daripada segala perkara yang ada di dunia ini. Ya, puji Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan dipakai. Efesus pasalnya yang ke-4 itu ayatnya yang ke-11, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang suci. Mari kita baca ini. Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Yang di ayat 11. Orang yang terima jabatan pelayanan sudah jadi imam. Ya, ada rasul, ada nabi, ada
penginjil, ada gembala, ada guru, ada pemain musik, sangkor, dan lain-lain ya. Ya, jabatan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Sehingga di ayat 15, ya, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala daripada seluruh tubuh, ya, rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, ini orang yang dibakar dengan api dari Tuhan, api Roh Kudus, api firman, puncaknya api kasih Allah. Terbangun di dalam kasih, membangun tubuh Kristus ke arah kesempurnaannya, mempersiapkan tubuh ya untuk ya diletakkan kepala ke arah Dia sebagai kepala, mempersiapkan tubuh yang sempurna supaya Yesus sebagai kepala menempati tubuh itu. Nah, ya puji Tuhan. Ya, kita diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ya ada tiga perlengkapan dari batu hidup dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Batu hidup dilengkapi dengan 3 hal, 3 perlengkapan ini. Batu hidup imam-imam pelayan Tuhan dilengkapi dengan 3 hal, yaitu A, jabatan pelayanan di ayat 11. Jadi dilengkapi, diberi jabatan pelayanan dari anak Allah, jabatan pelayanan dari Yesus anak Allah. Ya, memperlengkapi kita, diberi jabatan pelayanan. Ada gembala, jadi ada guru, nabi, penginjil, ada pemain musik, ada sangkor, ya, dan ya, lain-lain. Ya, jabatan pelayanan Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini kita harus perhatikan. Ya, harga jabatan ini adalah seharga darah Yesus. Di ayatnya yang ayat yang ke-8 atau dari ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan, diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Semua diberikan oleh Tuhan, jabatan pelayanan kita. Ya, itulah sebabnya kata Nas, tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawan-tawanan, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik? Berarti Dia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu saat Dia mati di kayu salib. Ya, Yesus saat mati di kayu salib, Dia turun ke bagian bumi paling, membawa tawanan-tawanan dosa. Kita dilepaskan dari dosa tadi, sehingga kita punya kesaksian tadi, kesaksian darah, air, dan roh. Kemudian setelah itu diangkat, diberikan ya, pemberian-pemberian menjadi batu hidup, dilengkapi dengan jabatan pelayanan ya, sebagai gembala, sebagai pemain musik, dan lain-lain tadi saya sudah sebutkan ya. Maka dari itu perhatikan, harga pelayananmu adalah seharga korban Kristus. Harga pelayanan saya sebagai seorang gembala, seharga korban Kristus. Sebagai pemain musik, apapun pelayanan saudara ya, itu seharga darah Yesus. Untuk memberikan kita pelayanan ini, Dia harus mati dulu, saudara. Renungkan betapa besarnya, betapa mahalnya harga pelayanan kita. Ya, Allah harus mati supaya kita jadi pelayan Tuhan. Coba renungkan. Ya, kasih Tuhan dalam hidupmu. Ya, betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa besar kemurahannya, kasih karunia-Nya bagi kita. Ya, Allah harus mati supaya kita menjadi pelayan Tuhan, batu hidup. Mana ada Allah yang mati bagi ciptaannya sendiri, bagi manusia? Saya tidak ada. Tidak ada Allah di dunia ini yang rela mati bagi umatnya. Hanya Allahnya kita, hanya Tuhannya kita. Ya. Hanya Tuhannya kita yang rela mati bagi umatnya. Itulah Allah yang sesungguhnya, ya, yang rela mati bagi umatnya. Betapa Dia mengasihi umatnya, tubuhnya. Ya. Saya perhatikan, harga pelayananku, harga pelayananmu, saudara, perhatikan, itu seharga darah Yesus. Sangat mahal harganya. Makanya jangan main-main dalam pelayanan. Jangan main-main dalam pelayanan. Ayo sungguh-sungguh hari-hari. Ya, ingat, saya bisa jadi pelayan Tuhan itu Allahku harus mati untuk saya, supaya saya jadi pelayan. Siapa saya ini? Tuhan, kita renungkan siapa saya? Siapa kita ini?
Sampai Allah harus mati untuk kita. Betapa besar kasihnya untuk kita. Kemudian kita main-main dalam pelayan kita. Aduh, betapa Tuhan sangat sakit hati dengan kita. Sudah dia mati bagi kita, sudah diangkat jadi pelayan Tuhan. Sekarang pelayan Tuhan main-main, nggak sungguh-sungguh. Wah, betapa Tuhan sangat sedih. Itu menyakiti hati Tuhan, memilukan hati Tuhan. Mari jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh pelayan Tuhan. Ingat, pelayan kita seharga darah Yesus. Ya, jangan main-main dalam pelayan. Oh, ayo sungguh-sungguh. So, kalau kita main-main, itulah. Ya, jadinya seperti Saul tadi, seperti Yudas. Saul yang main-main dalam pelayannya digantikan dengan Daud. Yudas digantikan oleh Matias. Jadi jangan sampai kita main-main digantikan oleh orang lain pelayanan kita. Sebab banyak orang yang membutuhkan pelayanan ini. Banyak orang yang menganggur hari ini, butuh pelayanan, melayani dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, dan Tuhan tidak mau kita menganggur, Tuhan kita melayani. Dan saat sudah melayani, ayo fight-lah, berjuanglah, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan main-main. Ya. Bisa selalu saya katakan, ya, saya sampaikan berulang kali di tempat ini. Kalau kita beribadah, yuk lakukanlah yang terbaik dalam ibadah pelayan kita. Ibadah apapun. Ya. Baik ibadah pelita mas, ibadah meja roti, ibadah doa penyembahan, ibadah doa pagi, doa puasa, ya saat ini doa semalam suntuk. Ayo fight, berjuang. Ya, jangan main-main. Makanya saya paling sedih, paling tidak suka orang yang tidak sungguh-sungguh main-main. Makanya saya katakan lebih baik saudara nggak usah melayani dosa ibadah daripada ibadah yang main-main. Ya. Tidak enak dilihat, kan? Orang lain melihat juga. Jadi tersandung melihat kita ya, sikap kita yang tidak sungguh-sungguh. Sementara orang lain berusaha untuk sungguh-sungguh, kita yang main-main. Ya. Nah, saya katakan lebih baik ya sudah di rumah saja. Ya. Daripada beribadah tapi main-main. Nah, yuk, ya, gunakan kesempatan beribadah melayani. Ingat, saya batu hidup. Saya pelayan Tuhan. Hargaku seharga darah Yesus. Ya. Jadi pelayanan kita harus ditandai dengan pengorbanan, seperti Yesus yang rela menderita sampai mati. Jadi biar kita selalu melihat korban Kristus yang sudah membeli kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi kalau saudara merasa mulai capek melayani, mulai sakit, mulai menderita, ingat, hargamu itu darah Yesus hargamu. Siapa yang lebih menderita, Yesus atau saya? Bandingkan. Oh, sangat beda jauh. Beda jauh. Terlalu kecil penderitaan kita. Ya. Nah, kita saat sepanjang hari ini hanya puasa yang menahan lapar haus. Yesus. Ya, dari doa semalam suntuk, ya, dari Taman Getsemani doa semalam suntuk, nggak tidur ya. Setelah perjamuan, ya, ibadah perjamuan. Ya, kalau kita sekarang perjamuan suci, ibadah perjamuan suci, lanjut doa semalam suntuk malam itu. Yesus nggak tidur. Begitu paginya langsung ditangkap, nggak makan, lapar, puasa dia sampai mati. Ya, jadi semua dia lakukan. Ya, doa semalam suntuk, doa puasa dilakukan dalam satu kali kesempatan. Ya. Nah, kalau kita doa puasa yang masih doa puasa minggu depan doa semalam suntuk itu terus balik. Ya, makanya ayo sungguh-sungguh. Ya. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak? Ya. 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 Kalau yang lain bisa, pasti kita, karena kita semua sama manusia dari tanah liat, semua sama. Tidak ada yang dari besi, ya, tidak ada yang dari besi di sini, tidak ada yang dari emas, semua dari tanah liat. Jadi kalau yang tanah liat sana bisa, kenapa saya tidak bisa? Tanah liat sana bisa dibakar api Tuhan, kenapa saya tidak bisa dibakar? Berarti saya dibakar oleh hawa nafsu daging saya sendiri, saya dibakar oleh dosa, oleh dunia. Itu yang membakar hidupnya, kan? Ya, sebabnya dia tidak mau dibakar oleh api Tuhan. Dia mau dibakar oleh api tadi, apinya setan, api dunia, api dosa. Hawa nafsu daging semuanya enak semuanya. Kalau diikuti dunia ini, diikuti dosa, diikuti daging, enak semua, enak. Ya. Nah, itulah yang banyak hari ini terjadi. Orang Kristen ibadahnya cuma mau enak-enak saja, datang ibadah cuma mau senang-senang saja. Ya. Yang rame-rame, wah itu. Ya. Haleluya. Sudah tidak ada doa puasa, tidak ada doa. Ya.
Oh, haleluya. Semoga kita sungguh-sungguh batunya Tuhan. Ya, bukan batu bata, tapi batu Tuhan. Yang dibakar oleh apinya Tuhan. Dia punya kesaksian darah, punya kesaksian air, punya kesaksian roh, dan dibakar dengan apinya Tuhan. Api dalam ruangan suci. Ya, dan lebih tinggi lagi, nyala api siksaan. Itulah percikan darah yang kita lakukan sepanjang hari ini. Ini percikan darah. Ini nyala api siksaan. Ya, nyala api yang tertinggi, membakar batu hidup pelayan Tuhan untuk siap dipakai, diutus seperti Musa. Setelah dia melihat, mengalami ya, nyala api dari Tuhan di Gunung Sinai, dia diutus ke Mesir membebaskan Israel. Ya, jadi kalau kita sudah siap menjadi batu hidup, sudah dibakar dengan apinya Tuhan, selesai pembakaran sudah siap. Ya, siap. Seperti tadi, seperti batu bata itu yang sudah siap dibakar, dibuatlah menjadi rumah. Ya, begitu juga kita sudah jadi batu hidup, ya siap dipakai. Dipakai bangun rumah Tuhan. Dipakai menjadi saksi, menjadi terangnya Tuhan. Ya, untuk bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Semoga kita mengerti. Nah, ini diperlengkapi dengan jabatan pelayanan. Dan ingat, jabatan saya pelayan, ya, yang saya lakukan, pelayanan saya itu seharga dari Yesus. Jangan main-main dalam pelayanan. Ayo sungguh-sungguhlah ya. Ya. Gunakan waktumu beribadah, waktu melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Setiap kali kesempatan beribadah, ayo fight, berjuang sungguh-sungguh. Jangan ikuti keinginan daging. Ayo kita dibakar, siang hari kita dibakar dengan apinya Tuhan. Dibakar dengan api, nyala api siksa. Oh, sungguh-sungguh benar-benar ya, jabatan pelayanan kita mantap di dalam Tuhan. Diperlengkapi jabatan pelayanan. Nah, selanjutnya perlengkapan yang kedua. Perlengkapan yang kedua yaitu ya, perlengkapan yang kedua yaitu karunia Roh Kudus. Jelas. Ada jabatan pelayanan, ada karunia Roh Kudus, ada kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Ya, untuk kita bisa mengerjakan jabatan pelayan kita, bisa bertahan sampai garis akhir, ya, sampai Tuhan datang kembali. Nah, ini ya. Jadi kalau kita sudah berjuang dalam jabatan pelayan kita, selebihnya yang membuat kita kuat itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang berikan kita kekuatan. Asal kita sungguh-sungguh berjuang, ya, pasti akan kuat bertahan, ya. Haleluya. Sepanjang hari ini kita berpuasa, kita berjuang, menang lapar haus, beribadah sejam 1 sudah sejam 2. Ya, kita berjuang, selebihnya kekuatan dari Roh Kudus. Ya, kekuatan dari Roh Kudus. Ya, kalau mau ikuti kekuatan daging, ya tidak mampu, tidak mampu. Kalau ikuti kekuatan daging tidak mampu. Tapi karena kita sudah berjuang sungguh-sungguh, selebihnya karunia Roh Kudus itu akan ya, ditambahkan dalam hidup kita, sehingga kita kuat mengerjakan jabatan pelayanan kita. Begitupun doa semalam suntuk. Ya, kalau sudah berjuang sungguh-sungguh season 1, pasti bisa season 2, pasti sampai season 3. Karena Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang memampukan kita. Tapi coba kalau kita ikuti kelemahan daging, coba kalau ikuti kelemahan daging, tidak kuat, tidak mampu. Ya, dibakar tadi oleh kelemahan daging, ya, tidak akan mampu, tidak kuat. Ya, melakukan ibadah pelayanan yang bersungguh-sungguh, berbantah-bantahan, tidak mampu, pasti akan gugur. Ya, tidak bisa ya, menunaikan tugas yang Tuhan percaya. Ya, kalau dia doa puasa ya cuma sampai season 1 atau season 2, ya, batal dia. Doa semalam suntuk ya itu season 1, season 2, season 3 tidak ada. Nah, kenapa? Nah itu kan ya, tidak ada karunia Roh Kudus. Ya, tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan. Ya, tadi di perlengkapan yang pertama itu dia tidak sungguh-sungguh lakukan. Masih banyak sungut-sungutnya, masih banyak main-mainnya, masih banyak ngomel-ngomelnya, masih banyak marah-marahnya. Sehingga ada Roh Kudus. Ya. Sehingga mau bagaimanapun itu seperti apa? Seperti ya Petrus dan murid-murid. Wah, biar saya masuk penjara, saya mati bersama engkau, saya tidak menyangka engkau. Itu kekuatan daging tanpa Roh Kudus. Nah, buktinya apa? Baru Yesus ditangkap, kayak ayam yang ya
Kalau malam-malam itu ayam yang sedang tidur, satu ditangkap, lari semua. Itu murid-murid tanpa Roh Kudus. Padahal di awal mau berkuar-kuar, saya orang pengajaran. Kalau kau belah dadaku, di sini tulis pengajaran. Ada ya seperti itu, mengatakan seperti itu. Ya, kalau di belah dadaku ada tulisan GPT, pengajaran katanya. Jadi yang cuma berkuar-kuar saya dalam pengajaran, tapi faktanya nol. Karena itu orang yang banyak bersungguh-sungguh kritik, suaranya itu besar. Besar suaranya, tapi kosong orangnya. Tidak ada Roh Kudus. Sehingga lihat saja dalam pelayanan gampang itu. Ya. Tidak sungguh-sungguh pelayanan. Kadang-kadang saja, karena dia itu karena dagingnya, emosi daging itu. Semangat. Tapi ya, karena emosi dari daging, ya ada masalah, ada pergumulan, loyo lagi. Nah itulah api daging, api dunia, apalagi api dosa. Ya, membuat kita tidak akan tetap dalam jabatan pelayan, akan gugur. Dari batu hidup, berubah jadi batu bata. Dibangun bangkai. Ya, semoga kita mari kita sungguh-sungguh. Ya, kerjakan jabatan pelayan kita. Ya, di dalam. Yuk dibaca itu Roma. Mari. Ya, supaya kita melakukannya tidak dengan bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Ya, haleluya. Di dalam ya Filipi pasalnya yang ke Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2. Mulai ayatnya yang ke 12. Filipi 2:12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, semoga selalu taat, selalu setia kita sebagai pelayan Tuhan tadi, sebagai batu hidup. Selalu taat, selalu setia dalam pelayanan. Ya, semoga kamu senantiasa taat, senantiasa setia. Kamu tetap mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya tidak memandang manusia. Ya, tidak ikut-ikutan. Kalau si A ada, saya semangat. Kalau si B tidak ada. Jadi apapun, kalau si A dia main-main, ya kenapa saya main-main? Saya harus sungguh-sungguh. Ya, kalau si B tidak setia, saya setia. Ngapain mau ikut-ikutan dia? Nah, itu mengerjakan keselamatan. Ya, dengan tidak memandang manusia, takutnya kepada Tuhan, gentarnya pada Tuhan. Sebab pelayanan kita bukan untuk sesama, untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan pelayanan kita. Ya, bukan tidak ada kaitan dengan manusia pelayanan kita. Ya, untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan, kalau Tuhan sudah senangkan pasti. Ya, kepada manusia pun itu akan terjadi, menjadi saksi, menjadi terang. Karena perhatikan, karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu ibadah. Kalau diterangkan segala sesuatu ibadah, pelayanan, ya, apapun, pengorbanan, penyembahan, semuanya, ya, lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini orang yang sungguh-sungguh dalam jabatan pelayanan, takut dan gentar. Pelayananku ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya kerjakan dengan takut dan gentar untuk Tuhan. Saya hamba Tuhan. Tadi Daniel hamba Allah yang hidup. Kalau Daniel mau cari muka, sempat. Daniel itu sebelum itu dia sudah dipercaya oleh raja. Mau cari muka lagi, lebih lagi pasti akan dipercaya. Tapi Daniel bukan orang seperti itu. Daniel hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Tetap dia menyembah Tuhan. Ya, sekalipun tantangannya besar. Ya, mari kita juga lihat. Apapun yang terjadi, lakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan takut, dengan gentar melayani Tuhan. Ya, haleluya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungguh-sungguh, jangan berbantah-bantah. Percuma saudara beribadah melayani, tapi ya datang ibadah sudah itu. Ya, bersungguh-sungguh, sudah ngomong-ngomong. Ibadah juga begitu. Dengar firman yang keras, ya.
Ya. Makanya saya katakan kalau lebih baik yang tinggal di rumah saja, nggak usah. Ya, daripada beribadah bersungut-sungut, ngomel-ngomel, marah-marah. Ya, semoga kita mengerti. Ya, haleluya. Ingat, saya batu hidup. Jangan kembali jadi batu bata. Saya batu hidup, tetap batu hidup. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sungguh-sungguh pelayan Tuhan dengan takut dan taat. Ya, maka disitulah ada kekuatan tadi. Diperlengkapi Roh Kudus. Ya. Janganlah kerajaan Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajaan kendor bila roh menyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini tidak kendor, jadi tidak bersungut, tidak ngomel, tapi berkobar kepada Tuhan. Menyala-nyala, layanilah Tuhan. Oh, sungguh-sungguh. Nah ini, inilah kehidupan yang diperlengkapi Tuhan. Jabatan paling dikasih, Roh Kudus dikasih, menyala-nyala, semakin menyala, semakin berkobar dalam pelayanannya kepada Tuhan. Terakhir, diperlengkapi yang ketiga dengan kasih Allah. Ya, kasih Allah. Nah, itu tadi yang dimiliki oleh Yesus yang turun dari surga ke dunia ini. Dia punya kesaksian Bapa, Firman, dan Roh. Bapa itu kasih, Firman, Anak Allah, Roh, ya Roh Kudus, Kristus. Nah, kita di bumi tadi punya kesaksian air, punya kesaksian darah, Roh. Nah, sehingga ya pada proses pembakaran kita ditambah dengan kesaksian dari surga. Di bumi sudah punya, ditambah dengan kesaksian dari surga, diperlengkapi dari surga. Jadi kalau kita lakukan betul-betul di bumi ini, punya kesaksian tadi, darah, bertobat, air, baptisan air, Roh, ya Roh Kudus, taat dengar-dengaran, tambah bakar dengan api Tuhan. Nah, dalam ruangan suci, nyala api sesan. Nah, situlah kita diperlengkapi yang dari surga. Dari surga turun memperlengkapi batu hidup ini. Pelayan Tuhan diperlengkapi dengan jabatan, dan diperlengkapi dengan Roh Kudus dan dengan kasih Allah yang ketiga. Diperlengkapi dengan kasih Allah. Oh, luar biasa. Perlengkapan dari surga diberikan kepada kita yang di bumi ini. Siapa yang bisa menandingi surga? Tidak ada yang bisa tandingi perlengkapan dari surga. Ya, yang dipercayakan kepada batu hidup, kepada pelayan Tuhan, imam-imam yang sungguh-sungguh melayan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan ya kekuatan kesaksian dari surga. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, bagaimanapun ya, setan ya, berjuang, setan keras, bahkan dengan marahnya dia mau menggagalkan rencana Tuhan, sedikit tidak bisa. Kenapa? Kita punya kesaksian surga. Tidak bisa digagalkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Kekuatan apapun, kekuasaan apapun di dunia tidak bisa menghalangi kesaksian dari surga yang kita bawa. Ya, tidak ada yang bisa. Ayo mari, ya kita perlengkapi diri kita dengan kesaksian dari surga, supaya kesaksian kita di bumi ini diteguhkan oleh kesaksian surga, ya, sehingga kita akan menang, tidak akan kalah, ya, oleh apapun juga. Tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan, ya, yang ditandai, diperlengkapi dengan perlengkapan dari surga. Terakhir tadi itu kasih Allah, ya, sungguh-sungguh memiliki kasih sampai kasih yang sempurna dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 43 ini. Ya, kasih yang sempurna itu sama dengan matahari, ya, seperti matahari. Ya, Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, punya kasih Allah Bapa dari surga, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan yang tidak benar, dan seterusnya. Dan ayatnya yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Punya kesaksian dari surga membuat kita menjadi sempurna seperti surga. Nah, puncaknya tadi lewat kasih. Ada jabatan, ya, ada Roh Kudus, ada kasih Allah. Itulah matahari yang terbesar.
Kalau matahari ada, pasti ada bulan, pasti ada bintang. Ya, punya perlengkapan kasih Allah. Itu sama dengan sinar matahari. Bisa menjadikan kita mempelai Tuhan. Ya, mempelai yang sempurna. Lewat apa? Lewat kita sungguh-sungguh mengasihi. Mulai dari mengasihi sama tadi, mengasihi sama seperti dia sini sampai mengasihi musuh. Nah, kalau kitab Taurat mengatakan kasih sesama manusia, bencilah musuhmu, itu Taurat. Ya. Tapi kalau kasih Allah, itu kasih matahari. Matahari terbit bagi orang baik, orang jahat juga. Nah, kita juga, kita mengasihi bukan cuma mengasihi orang baik kepada kita, mengasihi orang benar, tapi mengasihi musuh kita. Musuh yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah memfitnah kita, orang yang sudah merugikan kita, tetap jangan kita musuhi, jangan benci. Doakan dia, doakan musuhnya yang sudah menyakitimu, sudah membencimu, sudah merugikan hidupmu. Doakan dia, ya. Kita punya kasih mata sampai kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari siapapun yang ada di dunia. Yang matahari ada di hidup kita, dan kegunaan dari matahari. Ya, satu, kegunaan matahari yang pertama, ada panas. Ya, dengan ada sinar matahari berarti ada panas, menghangatkan rohani terutama, menghangatkan rohani kita. Ya, sehingga kita menjadi kehidupan yang tetap setia, berkobar-kobar melalui Tuhan. Orang yang punya sinar matahari, ya, tidak akan dingin, ya, tidak akan dingin, tapi akan panas selalu, akan selalu berkobar-kobar, setia berkobar-kobar dalam pelayanan ini. Kegunaan sinar matahari, ya, kita berkobar-kobar dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, sinar matahari, ya, kegunaan yang kedua adalah, ya, menghasilkan pelangi. Nah, ya, hujan deras turun, mendung, begitu ada sinar matahari, ada pelangi. Kegunaan matahari membentuk pelangi. Kalau matahari ada, pasti ada pelangi. Ya. Sehabis hujan, sehabis mendung, pasti ada pelangi. Ya, percaya. Dalam kesusahanmu saat ini, dalam, ya, kesukaran kau hadapi saat ini, dalam beban berat, dalam masalah, dalam pergumulan, tantangan, kemustahilan, kalau kau sungguh-sungguh menjadi batu hidup, pasti ada rencana Tuhan. Ada kasih Allah. Sinar matahari yang menjadikan itu indah. Percaya di balik ini ada rencana Tuhan yang indah Tuhan siapkan bagi pribadimu, ya, bagi pekerjaanmu, nikahmu, pelayananmu, ya, jodoh, masa depan. Pelayanan kita di sini yang ada di Palu, saya sangat yakin dan percaya ada sesuatu yang indah sedang Tuhan siapkan. Ada. Ya, ayo, ya, kita pertahankan perlengkapan surga ini yang kita sudah miliki. Tinggal dipertahankan saja. Saudara sudah miliki, tinggal pertahankan saja. Pertahankan saja. Jadi dengan tidak bersungguh-sungguh, tidak berbantah-bantahan, ya, sungguh-sungguh, takut dan gentar, ya, sungguh-sungguh melakukan. Sehingga benar-benar perlengkapan ini mantap, ya, sampai maksimal, ya, sinar mataharinya maksimal, ya, bulan bintangnya itu maksimal, menerangi dunia yang semakin gelapnya. Ya, semoga kita mampu. Ya, kemudian yang terakhir tentunya kasih Allah. Kasih Allah membawa kita, ya, membawa kita untuk bisa menyatu. Ya, kasih Allah itu mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian tinggal, ya, ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar ialah kasih, yang membuat kita bisa memandang Tuhan. Kamu hari ini memandang dengan sama-sama, tapi satu waktu kamu memandang muka dengan muka, bertemu dengan Tuhan. 1 Korintus 13, kalau bisa bantu. Dengan kasih Allah membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bertemu Tuhan di awal-awal.
Oh, itu sungguh-sungguh bahagia bersama Tuhan. Sangat bahagia. Oh, ya. Tidak sebanding. Korintus mengatakan penderitaan ringan sekali tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan siapkan bagi kita. Tidak sebanding. Menahan lapar haus sekali. Kalau doa semaksud yang menahan kantuk, menahan kelemahan tubuh, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang siapkan bagi kita. Sungguh indah, ya, sungguh indah. Pelangi itu yang Tuhan sedang siapkan, ya, dalam keadaan yang hujan, dalam keadaan yang membendung hari gelap, awan gelap yang menghadang kita. Bertahanlah sebagai batu hidup yang dibakar oleh api Tuhan, memiliki kesaksian di bumi, bahkan di surga diperlengkapi. Ya. Oh, semakin berkobar-kobar, ya. Dan tinggal menunggu waktu saja, pelangi itu akan muncul. Tinggal tunggu waktu saja. Jadi kita pertahankan kesaksian surga. Tunggu waktu, pelangi itu muncul, pasti akan muncul, pasti. Tinggal tunggu waktu. Ya. Jangan sampai kita, ya, justru memudar, ya, memudar sinarnya. Karena lama-lamanya seperti itu. Anak-anak darah yang bodoh, lama mempelai tidak, akhirnya tidur. Akhirnya minyaknya habis. Nah, kita harus punya minyak persediaan. Nah, persediaan kita lewat itu, lewat percikan darah. Doa pagi, doa puasa, doa semua. Ini persediaan kita untuk menambah terang itu semakin maksimal. Tidak mau kapan, mau lama mempelai datang, mau lambat pelangi datang, yang kita tunggu saja sampai kapan? Jangan karena lama belum muncul pelangi ya sudah. Jadi batu-bata saja. Senang kok dibakar dari daging dunia dosa. Gagal. Mari bertahan jadi batu hidup sampai batu indah, sampai mendapatkan pelangi yang indah. Bahkan sampai bisa jadi mempelai Tuhan itu puncak. Bertahan sampai bisa bertemu mempelai pria surga. Pertahankan nyala ini, nyala api dari Tuhan. Seperti pelita yang menyala sampai Tuhan datang, sampai ketemu mempelai, sampai masuk pesta di kandang domba, sampai bahagia bersama Tuhan selamanya. Semoga tidak ada yang lupa. Ya, pertahan. Ya, menjadi batu hidup tetap dalam rencananya Tuhan. Sampai kita mendapatkan yang indah, batu indah, pelangi, sampai batu permata di tahta surga, mempelai Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti Tuhan, menolong kita, memberkati kita semua. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Berliku-liku kehidupan ini, ya, biar kita seperti pelangi, ya, menyinarkan terangnya Tuhan. Sekalipun suka sulit, penuh liku dunia ini banyak kesulitan-kesulitan, tetap sebagai bertahan menjadi batu hidup, batu yang indah di hadapan Tuhan. Yeah. Jalan mana yang harus ku lalui? Banyak rintangan, banyak cobaan, rintangan dan semua selalu melawan. Bila ku ingin datang pada, bila ku ingin datang pada, layangkan panjang salib, layangkan panjang salib.
bertahan. Terus dibaca dengan hatinya Tuhan. Dibaca dengan hati firman Roh Kudus ya Tuhan. Terus kita dibaca, dipersiapkan, diperlengkapi Tuhan dengan kesaksian dari surga. Sekali lagi, haleluya, menyidarkan sinar kemuliaan dari surga, menjadi pelanginya Tuhan, batu-batu yang indah. Haleluya, sungguh sampai serahkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya,
Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Kelikut-likut kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui?
sebagainya. Jadi kerinduan perjuangan kita menjadi batu hidup, menjadi batu yang indah dari Tuhan, menjadi pelanginya Tuhan. Menerima kuasa dari Tuhan, menjadi pakai Tuhan lagi. Dan sungguh-sungguh mau berjuang menjadi batu hidup dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus akan datang hidup. Oh haleluya, 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 haleluya. Melengkapi kami dengan kesaksian dari surga, melengkapi kami dengan firman Roh Kudus kasih-Mu, Tuhan. Bersama-sama melengkapi hidup kami yang hidup. Kami boleh bersinar terang semakin tua, jadi saksi bahwa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya kami menjadi batu indah, menjadi pelangi, Tuhan. Engkau menyatakan suatu rencana-Mu yang indah dalam setiap hidup kami sampai yang terindah nanti menjadi batu permata di takhta surga, mempelai wanita-Mu bahagia selamanya bersama Engkau, Tuhan. Terima kasih berkatan, terima kasih sebabnya. Oh haleluya, berserahkan semua. Begitu banyak yang buruk, yang tidak indah, yang gagal, yang mustahil dalam hidup kami hari ini. Yang percaya sebagai batu hidup, Engkau yang bekerja untuk mendatangkan yang baik, memperindah semua kehidupan kami, yang sungguh-sungguh melayani Engkau dari ya Tuhan, yang telah dibakar dengan api dari Tuhan. Khusus sepanjang hari ini Tuhan, dengan nyala api dari-Mu, nyala api siksaan yang membakar kami Tuhan, lewat doa puasa Tuhan, sungguh-sungguh kami menjadi batu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kehidupan yang siap untuk dipakai Tuhan, diutus menjadi saksi, menjadi terang hari ini ya Tuhan. Dan apa juga yang kami alami hari-hari ini, pergumulan masalah berat, penderitaan, kemustahilan, baik secara pribadi dalam nikah, pekerjaan, studi masa depan kami yang percaya ada kuasa pelangi, kuasa Roh Kudus dinyatakan bagi kami untuk menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami semua Tuhan. Haleluya, kami mendapatkan pertolongan di tempat waktu, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Mungkin juga dalam pelayanan kami di sini Tuhan, haleluya, banyak yang mustahil dihadapi, dialami hari-hari ini Tuhan. Oh, untuk sarana fasilitas yang dibutuhkan, membangun rumah di tempat ini Tuhan, haleluya. Namun kami terus berjuang menjadi batu hidup di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga menyatakan, oh haleluya, rencana-Mu yang indah, pelangi-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami, pelayanan kami di sini Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh mengalami kuasa mujizat berkat-Mu yang dicurahkan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, juga pelayan di Palu, yang percaya juga Tuhan yang menyediakan tempat dipakai beribadah melayani Tuhan, memberitakan berkat-Mu untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu yang di sini, yang di Palu Tuhan hari-hari ini. Bahkan dimanapun pelayan para hamba-Mu Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok sekalipun, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini, apapun yang dihadapi hari-hari ini, Tuhan juga menyatakan pelangi-Mu bagi kehidupan mereka, bagi hamba-Mu dalam pelayanan mereka semua. Kuatkan dalam pelayanan, berkati pelayanan mereka, pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Haleluya. Juga kami berdoa terus bagi sinode kami, sinode GPT yang Tuhan menghadapi masalah hari ini. Tuhan tolong campur tangan masalah yang terjadi sampai pada tahap persidangan. Tuhan tolong semua campur tangan, menjadikan semuanya baik Tuhan. Biar organisasi dipakai untuk kemuliaan bagi nama seluruh AMP di dalam dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pemerintah kami Tuhan berkati juga, pemerintah dari pusat Tuhan, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, sampai
pemerintahan di desa-desa Tuhan. Berkati semua ya Tuhan, pemimpin bangsa kami beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan memerintah negeri ini, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan kami gereja dipakai, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan hari-hari ini Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran yang benar, dipersiapkan menuju persatu kesatuan tubuh yang sempurna, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai Raja memulai dalam kemuliaan. Haleluya, di awan-awan permai kami bisa berjumpa dengan Engkau, oh dalam kebahagiaan. Masuk pesta ikan domba kerajaan 1000 tahun di Yerusalem baru untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Bahwasanya selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai kami dalam mujizat langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, semua berhasil indah pada waktunya, semua dipakai Tuhan. Haleluya, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sampai yang terindah sekali lagi untuk bisa berjumpa dengan Engkau dalam kebahagiaan itu selamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja mempelai surga, sudah mengasihi kami, sungguh melawat kami. Kesempatan saat ini kami rasakan kebahagiaan surga, kami rasakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, kemuliaan Tuhan nyata kami boleh alami melawat setiap kehidupan kami semua. Sejak kami akan bersama Tuhan, nanti saat yang terakhir, saat yang ketiga, mampukan kuatkan semua bertahan sampai saat yang terakhir, bahkan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali, semua akan bertahan menjadi batu hidup, batu indah, sampai menjadi batu permata. Oh, mempelai Tuhan lagi bersama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, dan sejahtera bersama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali pada sesi yang ketiga pada jam 3.